Oke. Kabar Bang. Baik. Ini kita ada di Kota Motor ya? Ya, betul. Nah Bang, boleh diceritain dulu nggak asal muasal dari Kota Motor ini? Kayaknya kalau dicari di internet atau di Google udah punya sejarahnya kayaknya panjang nih. Iya. Jadi awalnya bengkel nama Kota Motor itu dari ayah saya. Pertama berdiri tahun 83. Jadi ayah saya itu dulu bekas pernah kerja di jadi sebagai mekanik Volvo sampai akhirnya mengundurkan diri untuk buka bengkel Volvo sendiri pada tahun 83. Jadi bisa dibilang Kota Motor itu bengkel Volvo kaki 5 pertama di Indonesia. Oke. Kalau sekarang kita syuting di 2023, 40 tahun ya? Ya. 40 tahun. Nah, kemudian Volvo berkembang di Indonesia dan punya ceritanya sendiri gitu ya. Sekarang bisa dibilang jadi mobil yang agak rare. Karena mungkin cari bengkel resmi agak susah juga sekarang ya. Lalu kemudian apa yang jadi tantangan bagi seorang Bang Odo yang saat ini masih berada di bisnis bengkel Volvo juga? Jadi kalau tantangannya yang pasti spare part. Spare part dan memang khususnya untuk mobil Eropa, nggak cuma Volvo aja, tapi kita di sini ngebahas Volvo lebih ke masalah hobi komunitas gitu. Karena balik lagi untuk masalah Volvo kan orang lebih ngelihatnya karena safety. Terus bentuknya unik, yang apalagi image-nya kotak-kotak, beda sendiri daripada mobil yang lain. Jadi tantangan yang paling kerasa ya pertama spare part dan price yang pasti gitu. Oke, nah terus di Kota Motor ini sendiri apa aja yang bisa dikerjain? Semua bisa dikerjain soal Volvo? Untuk semua Volvo semua bisa dikerjain. Mungkin yang belum cuma satu, untuk Volvo electric vehicle. Baru banget keluar ya. Apa aja nih Bang yang mungkin lebih sering menjadi bukan keluhan ya? Biasanya orang kalau kesini apa yang pengen mereka servis dari mobilnya? Kalau kebanyakan mungkin reguler aja biasanya untuk sekedar ganti oli, tune up. Tapi kalau udah masuk yang biasanya udah pemakaian udah agak lama, biasanya masuk ke kaki-kaki. Untuk yang ekstrim biasanya bisa overhaul mesin atau ganti transmisi. Oh, bisa kasih salah satu contoh Bang? Contohnya mobil ayah saya aja ya. Iya, jadi kayak mobil ini dari almarhum ayah saya. Waktu semenjak ayah sakit, jadi nggak pernah dipakai sama sekali. Ini sebenarnya sebelah kiri? Memang sebelah kiri. Jadi ini special order juga. Yang asli sebelah kiri, dulunya bekas kedutaan Amerika kalau nggak salah. Pernah lama semenjak ayah sakit diem aja. Jadi baru sekarang pas dihidupin ada aja masalahnya, remnya macet apa segala macam. Itu butuh beberapa sektor. Jadi yang vital-vitalnya kayak rem, kayak pengapian, itu harus dicek semuanya sampai layak jalan lagi. Udah proses berapa lama berarti Bang? Kan karena punya ayah sendiri ya? Kalau punya sendiri lebih santai karena saya lebih fokus ke itu. Tapi kalau untuk mobil pelanggan biasanya langsung saya handle. Biasanya dikerjain sama satu mekanik untuk pengecekan penulisan estimasi. Oke, menarik ya kalau bicara mobil yang punya cerita kayak gini ya. Apalagi ini mungkin sekarang secara nggak langsung udah mulai bisa dibilang warisan juga kali, jangan-jangan. Ya. Oke. Nah biasanya kalau udah makan waktu lama, karakter dari konsumen itu kan mungkin mayoritas pengen buru-buru. Bagaimana kalau untuk kasus di mobil Volvo ini? Jadi gitu. Kalau saya punya prinsip customer yang kesini adalah berarti percaya sama saya. Jadi apapun yang saya putuskan, ini pekerjaan lambat atau cepat, itu keputusan ada di tangan saya. Kalau memang customer nggak bisa buru-buru, saya akan kasih tahu ini pekerjaan nggak bisa cepat-cepat karena terlalu riskan. Biar sama-sama enak, waktunya sekian, misalnya entah 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin ada yang bisa 3 bulan. Oh, berarti kalau untuk itu kan kondisi-kondisi yang parah mungkin ya? Itu yang parah. Itu proses pemeriksaannya butuh waktu berapa lama bisa tim Kota Motor bisa akhirnya melalui Bang Odo kasih kesimpulan ini akan makan waktu lama atau ternyata mungkin cuma seminggu juga udah bisa dibawa pulang? Jadi tergantung balik lagi tergantung ke kerusakannya. Kayak misalnya ada pendeteksian yang cepat. Kayak misalnya mesin saya ngebul. Pekerjaannya kemungkinan harus buka cylinder head, kedengarannya berat. Tapi kita cukup ngecek dari busi aja. Sebentar, pengecekannya mungkin cuma setengah jam. Oh ini harus turun setengah. Mungkin setengah jam udah keluar estimasi bahwa harus turun setengah. Tapi kebalik dengan kaki-kaki saya bunyi. Kalau kaki-kaki bunyi, justru pekerjaannya agak lama karena harus ngangkat, turunin kaki-kaki dulu. Mungkin saya bisa minta waktu paling lama 1 hari
untuk ngecek secara keseluruhan kaki-kaki depan dan belakang. Karakter kaki-kaki dari Volvo ini berbeda atau misalnya punya kesamaan dengan mobil-mobil Eropa atau justru dengan semua mobil ya sama aja? Jadi kalau untuk secara keseluruhan sistemnya sama. Cuma yang bikin Volvo itu beda, desain body, desain sasis ya. Volvo kan monocoque. Dan ada ya Volvo yang independen suspensi belakangnya, itu yang sebenarnya bikin beda. Kenapa Volvo bisa dibilang nyaman? Ada shock belakang yang namanya itu khas punya Volvo, namanya Nipomat. Nipomat itu harganya juga nggak murah. Dijualnya per piece, mungkin harganya ada yang harga dari 13 juta sampai 25 juta per piece. Itu yang rahasianya kenapa Volvo nyaman. Oke, jadi tetap mobil harus sering dipakai. Pakainya juga yang wajar juga tadi ya. Sesuai dengan karakternya. Pada dasarnya Volvo ini kan kalau lihat ada yang sedan, ada yang besar juga. Sebenarnya ada berapa jenis itu untuk kategori Volvo? Volvo sebenarnya basicnya dari brand Volvo sendiri kan pertama bikin truk ya, bikin alat berat, truk dan traktor, sampai akhirnya bikin sedan, jadi akhirnya kayak traktor, jadi bikin kuat juga. Baru bikin SUV sebenarnya sekitar tahun 2003-2004, XC90. XC90 bikin SUV, sampai sekarang, sampai saat ini bikin SUV-nya. Dan bisa dibilang SUV-nya termasuk berhasil, karena bisa dibilang SUV yang nyaman juga. Oke, jadi itulah dari macam-macam Volvo dan juga tadi advice dari Kota Motor diwakili Bang Odo untuk teman-teman mungkin yang nanti punya Volvo dan sudah mulai punya keluhan-keluhan. Kalau yang ada di Jakarta bisa ke Kota Motor juga. Kota Motor ada di Jakarta aja? Ya, di Jakarta aja. Oke, baik. Oke, Bang Odo terima kasih ya, untuk info yang sudah dibagikan untuk kita semua. Sukses untuk Kota Motor tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Autoscreen.